Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa dukung terus channel Termometer Islam dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Kelemahan saudara nggak usah diceritakan, tutupi, jaga, bela bila perlu. Saya kan kemarin tidak begitu, tidak viral sebenarnya. Jangan ganggu sesama korps waret putih. Itu marah saya. Jangan ganggu sesama korps orang Islam ini kan dilarang cari masalah, betul? Orang Islam dilarang takabur, orang Islam dilarang cari masalah. Tapi ketika persoalan datang, ketika ditantang, diajak perang, wajib untuk berperang. Allahu Akbar. Ada kata lari. Insya Allah, kalaupun mereka ajak kita perang, saya bukan di belakang. Catat baik-baik, usia saya masih 49, masih mampu untuk pegang pedang. Saya yang paling depan. Saya yang paling depan, insya Allah, atas izin Allah, saya paling depan. Umar bin Khattab ketika masuk Islam, tidak ada yang tersisa dalam jiwa. Tidak ada yang tersisa dalam jiwa Umar, kecuali jaya dalam keislaman. Nanti beliau hidup dengan baju tambalan, beliau hidup dengan kesederhanaan. Umar bin Khattab. Saya kalau baca tentang Umar bin Khattab, tidak ada beda dengan karakter saya. Allah butuhkan orang kafir yang masuk Islam, bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Antum masuk Islam, di saat Islam diganggu antum diharap, antum tidak bela, berarti antum meminta supaya dibiayai hidupmu oleh orang Islam. Saya sering bilang kepada jemaah, kalau ada mualaf datang-datang ke masjid minta uang, saya mualaf minta uang, innalillah, cerita miskin terus, cerita pengeluhan terus, seolah-olah Islam ini tempat pelarian. Hei, jangan kau jadikan, jangan berharap bahwa Allah, Islam akan memberimu dolar. Islam tidak memberimu dolar, Islam memberimu surga. Jika dolar tidak mampu membeli surga, maka nilai surga mampu menghasilkan dolar. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fi silmi kafah. Wilson setelah masuk Islam, Wilson jangan dulu belajar Al-Quran, belajar dulu cara sholat, karena itu amanat paling utama. Afdalul a'malu as-sholatu khams. Yang membedakan antara mukmin dan kafir adalah sholat. Silakan pakai bismillah, di Sir juga boleh, nggak apa-apa. Di Makkah orang nggak pakai bismillah, di Sir nggak apa-apa. Di Indonesia ada, sama. Kita dari kafir masuk Islam diikuti apa yang menjadi teladan contoh umat Islam. Umat Islam hidup sederhana, hiduplah sederhana. Saya sebelum ke Medan sini kemarin tanggal 21 yang viral itu, saya Islamkan juga orang Cina di Jakarta. Viral itu. Ada pun orang yang benar racun sama saya. Dia bilang sama saya, dulu saya yang racun Ustaz. Masya Allah, pantas saya pulang di rumah sampai kuping saya keluar darah, hidung saya keluar darah, tinggal minum santan. Besok saya datang kembali di dealer mobil Suzuki, dia ngomong sama saya yang racun Pak Yahya, tapi hari ini saya mau masuk Islam. Untunglah kau tidak masuk Islam. Apa kesaksian dia? Sebenarnya Pak, racun itu hanya memakan waktu 1 jam, tapi kok sampai hari ini Bapak masih hidup. Wa ma kana li nafsin an tamutu illa bi idznillah, kitab muwajjah. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali izin, sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Jadi antum nggak usah takut dengan mati, akan terjadi, pasti itu, pasti. Yang ditakuti adalah kita pulang ke sana tak punya amal. Dia langsung bilang sama saya berjanji kalau Islam ini betul berarti Pak Yahya hidup, tapi kalau Pak Yahya mati berarti Islam ini nggak benar. Akhirnya besok saya kembali ke dealer, saya masih hidup. Dia mengaku saya yang racun Bapak. Oh pantas. Waktu itu saya mau hajar, dia bilang saya masuk Islam Pak. Tidak jadi saya pukul. Hampir muncul saya punya penyakit dulu, suka berkelahi itu. Hah? Ini yang ngomong-ngomong di TV ini kan, ya sudahlah. Di YouTube itu dia kan banyak sekarang orang cari makan pakai apa itu. Nah biasalah, semakin banyak orang ikut kan dapat duit dari YouTube. Nggak apa-apa, saya nggak akan terpancing karena saya tahu umat Islam itu orang-orang yang berpredikat, punya dedikasi. Yang datang ke masjid orang-orang bersih, cuci kakinya, cuci mulutnya. Kalau yang bajingan, yang preman, mana dia berani ke masjid, betul? Ya tapi kalau saya di sana, mulai dari atas mimbar sampai ke bawah nggak mandi junub, masuk surga dari mana? Sunat pun tidak, surga dari mana? Nabi disunat, Nabi disunat, orang masuk surga disunat dulu. Itu ajaran Nabi. Nabi Isa disunat, Nabi
semua Nabi disunat, Ibrahim disunat, bahkan Yesus Tuhan Kristen pun disunat. Di mana? Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Belum pernah ada yang tanya kalau debat itu ya. Tanya itu saja kocar kacir sudah pendeta. Itulah sebabnya saya masuk Islam saya paling takut, Bu. Oh, masih bangun ya. Itu yang paling saya takut sekali dulu masuk Islam sunat. Bahkan teman saya di Manado sekolah pendeta, begitu dia jadi pendeta dia bilang sama saya, bagaimana saya mau masuk Islam? Boleh. Saya bilang silakan masuk Islam, tolong tapi jangan sunat. Nah itu nggak boleh, potong dulu baru boleh ke masjid, betul? Sunat. Ketua MUI saya pamit, Kiai Haji Yusuf Yamani, saya mau masuk Islam, boleh nggak Pak saya ke masjid? Syahadat Bapak sudah, tapi satu perayaan belum. Apa? Kalau mau ke masjid, rohnya potong dulu. Potong saya, sunat. Saya bilang sama ketua MUI, jangankan dipotong, jangankan disunat, batang leher ini kalau memang syarat, silakan Pak Ketua, ikhlas demi Islam. Disunat 3 hari, mulai masuk Islam 3 hari sunat. Allahu Akbar, pakai sarung 2 minggu saya begini. Begitu lewat seminggu, semua istri saya juga disunat, anak-anak saya disunat 3 orang. Begitu selesai sunat memang beda. Itulah makanya orang Islam banyak. Betul. Kamu kalau mau menyaingi Islam sunat dulu. Ini kan hasil sunat semua ini. Betul apa betul? Produktif, bersih, orang Islam sederhana, betul bajunya murah tapi dia bersih, betul? Beruntung, qad aflahal mu'minun, bahkan bukan cuma beruntung, qad aflahal man tazakka wa syakara rasma rabbi fa shalla bal tusiruna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi orang Islam itu diselamatkan karena kesucian imannya kepada Allah, bukan karena dosa. Siapapun manusia di dunia ini berdosa, baik dia orang Islam, orang Kristen, Hindu, Buddha, berdosa. Tapi orang Islam, walaupun dia berdosa, bukan itu yang dihitung. Allah bukan seperti polisi nolong ayam 3 bulan, betul? Nolong sapi 1 tahun karena dekat kurban. Makanya saya Pak Wali waktu masuk Islam, saya pakai murah, lain kali tolong ya, walaupun itu dokter itu nggak usah lah dibawa-bawa, itu dokter itu kan bikin pendeta jengkel itu. Rocky Gerung juga nggak bangga dengan itu, tinggal kita doakan supaya dia masuk Islam. Kita kami orang Manado ini nggak bangga dengan gelar-gelar itu, nggak bangga. Orang juga tahu kok, punya kompetensi tahu. Kita di Indonesia ini biasa begitu, nggak pakai gelar panjang-panjang, orang paham ini dokter atau kaburator, gitu kan? Jadi tolong kalau saya dipanggil berdakwah jangan pernah lupa baca nama saya, Muhammad Yahya Waloni. Nama saya dulu di kampung di ijazah itu adalah Yahya Yopi Waloni. Yopi saya buang. Kenapa? Karena waktu saya masuk Islam, anjing tetangga saya namanya Yopi. Amin ya Rabbal. Saya pakai Muhammad Yahya Waloni. Jangan nggak dibaca tuh Muhammad kawan. Baca. Beda dengan Muhammad di Tanjung Balai, tukang nyolong HP. Ini orang Islam pakai nama Muhammad, tukang nyolong HP, tukang nyolong uang negara, Muhammad Nasaruddin, kan begitu? Oh, saya tidak pernah mengukur Islam itu dari perilaku umat. Kebenaran suatu agama harus dipandang dari pembahasan cakupan historik kritis berdasarkan eksegesi, etika, logika, estetika. Jadi nggak usah ikut orang Islam. Orang Islam ada yang kelakuan kafir, orang kafir ada yang kelakuan Jadi bukan itu jadi tolok ukur saya. Yang menjadi tolok ukur saya adalah kebenaran isi Al-Quran. Saya masuk ke dalam, saya lihat nggak pernah ada di masjid bicara teroris, nggak pernah ada, nggak pernah ada. Orang Islam itu lemah lembut, orang Islam itu sabar, orang Islam itu makan apa saja dia mau, hidup dengan kemiskinan dia sabar. Umat Islam itu datang ke masjid, masya Allah, bangun masjid tidak ada bantuan dari Saudi Arabia. Orang Islam nggak pernah mengajarkan untuk membenci kepada orang yang beda agama, tidak ada. Itu semua adalah fitnah. Saya sudah 13 tahun beragama Islam, nggak pernah ada tuh. Di mana mayoritas Muslim hidup orang kafir selalu terlindungi. Amin ya Rabbal. Sebaliknya, di mana mayoritas kafirin, minoritas Muslim
Tunggu saja, pasti dilenyapkan. Oleh dan sebab itu, tendensi interest kami, kepentingan kami berdakwah adalah bagaimana mengokohkan iman saudara muslim. Keberkahan negara ini tergantung dari banyaknya orang sujud kepada Allah. Menjadi negara yang baldatun, toibatun, warokun, gufur, dari pemimpin yang sholat, dari pemimpin yang berakhlak mulia, pemimpin yang tidak pura-pura Islam. Betul? Yang pura-pura Islam ini bahaya ini. Ketahuan kan? Partai Islam menyebut istilah-istilah Islam kacau. Ya kan? Ada kan begitu? Yang mengucapkan amar ma'ruf nahi mungkar partai Islam. Dia sebut apa? Amar mangkur nahi mangkur. Itu pura Islam ya. Masya Allah. Amar mangkur nahi mangkur. Bismillahirrahmanirrahim. La kalau kuata. Udahlah, langsung dengan nanduk saja. Kalau ada satu beri untukku. Oh kalah, saya penyanyi mana apa beda dengan Batak? Nyanyi, langsung pukul dengan dandut kalau sudah pura-pura salah begitu. Anak saya begitu pun sholat. Habis sholat dia komat kami, sudah doa apa itu? Doa apa? Kamu komat kami doa apa? Al-Fatihah, Pak. Allahu Akbar. Dia tidak berdoa, dia pura-pura. Enggak usah pura-pura dalam Islam ini. Allah tahu. Kata orang Arab apa? Tempat Arab, yastaquna minanas wala yastafuna minallahi. Kau bersembunyi di hadapan orang, tak mampu kau bersembunyi di hadapan Allah. Imbas daripada ketidakjujuran sekarang ini. Ibu-ibu ini paling senang ini. Ibu-ibu paling senang Pak Jokowi jadi presiden. Oh iya, orang Tanjung Balai semua satu Indonesia senang yang pengangguran. Iya, sebab jadi murah. Alhamdulillah. Saya pun kemarin dari Bakauni menyeberang kapal, biasanya menempuh Palembang 15 jam, 14 jam, 15 jam. Dari Bakauni ke Palembang cuma 5 jam, sudah ada tol. Itu juga Pak Jokowi walaupun hutang. Ini masalah banyak, pindah ibu kota jadi kontroversi. Ya kita doakanlah supaya beliau sehat, beliau bisa memimpin negara ini menjadi baik. Tapi untuk sembako murah dengan gaji pengangguran, tunggu saja sampai ayam kencing. Tapi memang betul kok. Pak Wali berjanji nggak kemarin, Pak Wali Kota Tanjung Balai? Apa beliau janji? Beliau berjanji, beliau datang tabligh akbar. Ini pemimpin yang baik. Masya Allah. Ini pemimpin yang baik. Padahal yang datang bukan Ustaz Somad, Ustaz liar. Tapi beliau menghargai, walaupun kami dari kafir, beliau datang. Doakan sehat beliau. Pak Kiai Ketua MUI datang. Bukan mendengar ilmu yang saya sampaikan ini beliau tahu. Tapi ada satu persoalan yang beliau ingin dapat dari saya. Ibarat handphone saya adalah charger. Saya adalah charger, bukan komponen IT. Kalau mau cari ilmu Ustaz Somad. Makanya saya dengan Ustaz Somad cocok. Masya Allah, kelakuannya kocaknya juga sama. Ganggu adik saya, pasti saya yang mati. Oh ya. Saya ini dosen antropologi budaya, pernah mengajar MKDU, mata kuliah dasar umum. Jadi saya tahu sifat dan psikologis orang itu. Orang yang dipakai oleh Allah di zaman para nabi, model-modelnya seperti saya dan Ustaz Somad. Ini satu pasangan ideal, kakak beradik. Ganggu adik saya, pasti saya naik hitam itu, naik darah. Begitu ganggu saya potong, lenyap. Sekarang selesai, alhamdulillah. Saya yang sedang dilapor. Memangnya polisi gampang memproses orang. Ini kalau bicara surga neraka tidak ada dalam fakta yuridis, betul? Tidak ada dalam fakta yuridis bicara soal neraka dan surga, nggak ada. Kalau polisi tanya kenapa Ustaz bilang orang Kristen masuk neraka, bukan saya bilang komandan. Siapa yang bilang? Quran surah Al-Insan ayat 3. Aina atadna lil kafirina salasilah wa ahlalau wa sahihah. Sesungguhnya kata Allah, kami sudah sediakan bagi orang-orang kafir adalah belenggu, rantai dan neraka yang menyala-nyala. Wahai Allah. Jadi bukan saya, panggil saja Tuhan Quran. Ya Al-Quran, kenapa kau bilang begitu? Kata orang Betawi emang mau pikirin. Masya Allah. Makanya sudah jangan pusing masalah pindah ibu kota. Pokoknya kota kita itu surga. Amin ya Rabbal. Udahlah, siapa bermain air basah, bermain api letut, begitu aja.
Nggak usah lagi, kita umat Islam ini bersatulah. Polisi bersatu dengan masyarakat. Jangan seperti di tempat-tempat lain. Masya Allah, tidak ada persoalan selesai, Polres dibakar, Polsek dibakar. Allahu Akbar. Jangan. Kapolres Muslim, pejabat-pejabat kita Muslim, setiap segala permasalahan jadikan sebagai pengalaman pelajaran hidup dan diselesaikan secara persuasif. Bicara, ada ulama, ada umaro. Kiwamud dunia bi arba'at yasa, tertibnya dunia bergantung kepada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Kalau saya bukan ulama, bukan ustaz, saya muhtadi. Ulama itu yang seperti kemarin Pak Maruf. Dulu Pak Maruf kiai, setelah jadi wapres bukan Pak Maruf. Makanya ulama dan umaro dibilang begitu kan. Ini hadis, tafsirnya mustalah hadis dalam kitab Durratun Nasihin. 4 orang yang menertibkan dunia bi ilmi ulama'i. Kalau tidak ada ulama, kata Nabi, lahalaka jahilun, celaka orang-orang bodoh. Nah, ketika Pak Maruf jadi wapres, sudah jadi Pak Maruf wapres. Nggak bisa lagi panggil kiai Pak Maruf. Nah, ketika ulama umaro jadi kiai, baru dipanggil kiai, begitu. Mudah-mudahan Pak Wali Kota pensiun jadi kiai. Tapi kalau ulama ya ulama saja, tidak usah jadi umaro, kan begitu. Umaro tetap umaro, kerjasama, mitra seperjalanan untuk mencapai cita-cita negara, terutama tegaknya Islam di masa datang. Amin ya robbal. Tarif dia tumbuh subur, sawit harganya naik karena ulama dan umaro kerjasama, mitra. Di mana yang kedua? Bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Dan yang kedua, bi adlil umaro, sila kelima baca. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan cuma di Pulau Jawa, bukan di Sumatera, bukan di Aceh, bukan cuma di Riau, tapi juga keadilan itu berlaku saudara-saudara kita di tanah Papua. Sayangi mereka, panggil mereka masuk Islam. Subhanallah. Inilah menentramkan dunia. Saya bilang masuk Islam, bapak saya sendiri saya bilang, kau masuk Islam, kau kafir. Tahu. Saya yang melahirkan kamu, bukan kamu yang melahirkan saya. Mama saya, kau tidak. Kau cuma pompa. Bapak saya tentara, ini saya anak tentara. Jadi kalau dididik dengan keras, oh Yahya Walodi itu tentara. Kenapa? Besok-besok Yahya Walodi itu hansip, Yahya Walodi itu Kopassus. Makanya kalau saya jalan pakai topi Kopassus, di rumah makan orang tanya, Kopassus bukan ustaz itu. Selfie dulu, begitu mau bayar nggak pernah diminta uang, saya gratis terus. Saya bilang istri, alhamdulillah enak jadi ustaz di warung-warung gratis, di mana-mana gratis. Wah, kalau masih di pendeta bayar kawan, bayar.